Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Gumika. Kali ini saya akan membuat sebuah proyek sederhana lagi ya. Jadi dengan alat kecil ini kita bisa mengetahui jumlah voltase yang kita butuhkan ya, atau yang akan ada di power supply kita. Jadi voltasenya akan tampil di sini di layar ini secara akurat ya teman-teman. Ada voltase dan ada ampernya. Nah, pedal ini merupakan kelanjutan dari pedal yang saya buat sebelumnya ya, yaitu speed controller. Nah, nanti akan tetap masuk seperti ini ya. Ada jack input, lalu kemudian ada outputnya juga ya. Saya menggunakan jack audio teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilannya. Sangat ringkas sekali ya teman-teman. Nanti kita akan hubungkan dengan yang warna kuning di sana. Itu adalah speed controller. Jadi kita akan saling terkait satu sama lain ya dengan alat ini. Oke, untuk bahannya di sini saya menggunakan MDF hijau dengan ketebalan 6 mili, ukurannya adalah 12 cm x 7 cm dengan tinggi 6 cm ya, teman-teman. Saya buat kotak seperti ini ya, mirip kayak asbak ya. Saya buat lengkungan, lalu kemudian saya buat lubang untuk akses jacknya ya. Nah, seperti ini, lalu kemudian saya semprot dan udah terwarna seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini yang sudah jadi sebelumnya speed controller. Nah, nanti mekanismenya seperti ini ya. Jadi saling terhubung dengan jack audio akan masuk dan dikirim ke pedal yang hitam ini ya, yang kanan ini. Nah, ini dia voltmeter atau ampermeter digitalnya teman-teman. Di sini ada dua port ya. Ini ada dua kabel dan ada yang 3 kabel teman-teman. Ini gampang banget, tinggal hubungkan aja sesuai dengan jumlah pinnya atau jumlah kakinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada jack audio ya, DC. Di sini ada input jack audio. Nah, yang biasa dipakai di gitar ya teman-teman. Nah, kemudian ini saya buat stiker. Terlebih dahulu akan saya pasangkan dulu biar terlihat rapi ya teman-teman. Saya pasang dulu. Nah, ini sudah terpasang, kemudian saya cutting ya, menggunakan cutter untuk akses voltmeternya nanti. Nah, ini udah. Kemudian voltmeter digitalnya saya masukkan. Nah, ini tinggal kita tekan saja biar agak pas ke dalam ya. Nah, ini udah terpasang voltmeternya. Lalu kemudian di sini ada 3 kabel dan ada yang 2 kabel. Nah, untuk yang 3 kabel ini ada hitam, merah, dan kuning. Nah, yang hitamnya ini itu kita tidak fungsikan ya teman-teman. Itu tidak perlu ya, kita lipat aja seperti ini ya. Jadi pada rangkaiannya kita nggak pakai ya, kabel hitam ini kita cukup lipat saja seperti ini. Yang akan kita gunakan yang orange dan merah ini teman-teman. Kemudian kabel yang besar lagi yang merah dan hitam tadi. Nah, kemudian ini ada potensiometer teman-teman. Ya, ini sebenarnya hanya untuk variasi ya teman-teman, untuk pemanis saja ya. Tidak difungsikan, tapi hanya model saja ya. Nah, ini sudah terpasang potensionya. Ini juga saya udah beli knob potensionya teman-teman. Warnanya saya sesuaikan dengan hitam dan putih ya, temanya hitam dan putih. Knobnya sudah terpasang ya, ini bisa berputar seperti ini tapi tidak ada fungsinya ya. Nah, kemudian kita ambil satu potong kabel ya. Di sini saya ambil warna orange ya. Nanti kabel orange ini akan kita hubungkan dengan 2 kabel kecil yang tadi ya. Ini ada merah dan kuning. Nah, ini sebenarnya sama-sama kutub positif ya teman-teman. Jadi yang kuning dan merah itu semua kita hubungkan jadi satu. Kemudian yang kabel orange tadi juga ya kita hubungkan. Jadi ada 3 kabel kita sambung. Kemudian ini adalah jacknya ya teman-teman, jack audio. Kita perhatikan ya yang ground yang di tengah ini ya. Sementara yang ujung itu adalah positif. Nah, yang ground kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Yang hitam ini ya ground. Kita sambungkan dulu kabel positifnya, kemudian yang hitam ini kita ke ground. Nah, ini sudah terhubung ya satu jacknya.
Nah, kemudian kita pasang. Nah, jack ini merupakan jack inputnya nanti ya teman-teman ya. Jadi sinyal yang dikirimkan oleh speed controller nanti akan masuk sebagai input di voltmeter digital ini. Nah, kemudian kabel merah ini adalah kabel positif teman-teman. Ini adalah kabel negatif. Jadi merah dan hitam itu sama-sama negatif. Nah, yang orange inilah yang positif. Nah, kita hubungkan lagi ke jack satunya, ke input jacknya yang satu. Nah, kabel merah ini itu juga merupakan kabel negatif ya teman-teman, jadi jangan terkecoh dengan warnanya ya. Merah ini justru ground. Nah, ini sudah terhubung. Lalu kita akan pasang di sisi kanan sebagai outputnya nanti ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita tutup rangkaiannya. Lalu kita sekrup ya teman-teman. Di sini saya gunakan sekrup kecil. Nah, rangkaiannya sudah jadi, teman-teman, simple sekali ya. Dah, sebagai pemanis biasanya saya pasang stiker Gubika, teman-teman ya. Nah, ini udah terpasang. Sekarang saya sudah memiliki dua pedal ya. Ini ada speed controller yang kuning dan voltmeter digital yang berwarna hitam ini. Nah, selanjutnya kita akan tes ya, teman-teman. Nah, ini dia jack audio yang akan mengirimkan fungsi dari speed controller dan ditangkap oleh voltmeter digital nanti teman-teman. Seperti inilah jadinya kolaborasi dari dua pedal ini. Satunya berfungsi untuk speed controller dan satunya lagi yang akan menangkap sinyal dari sini dan mengubah dalam bentuk digital ya. Inilah dia voltmeter, sekaligus ada gambaran ampere meternya. Nah, kita coba saja simulasikan ya teman-teman. Kita masukkan power supply di sini. Lampu indikatornya menyala merah ya. Artinya tegangan sudah masuk ke dalam sini. Lalu kemudian kita pakai jack audio teman-teman ya. Ini bisa dipakai di gitar. Colok ke sini. Ya mirip-mirip lah ya dengan pedal gitar sungguhan ya. Jadi satu fungsi di alat ini akan kita kirimkan ya ke alat yang lain ya. Kita masukkan ke sini ke voltmeter digital. Nah, kemudian kita coba nyalakan ya. Terlihat ya teman-teman. Colokin dulu di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini sudah ada motor DC, ini tipe 775, sudah saya sambungkan pinnya. Sekarang kita mulai coba putar perlahan ya. Ini perhatikan ya di motor DC nya, putar. Terlihat ya, di 1,5 volt putarannya sangat lambat, tapi ini udah bisa terputar ya. Makin kita tambah ya, makin kita putar ke kanan ya. Bunyinya pun makin nyaring. Di 2,8 volt. Terlihat ya. Ini ampernya tanpa beban ya. Ini beda cerita kalau kita tekan ya di asnya ini, pasti dia ampernya pasti akan nambah. Kita tambah lagi coba ya. Ampernya pun perlahan ikut bertambah. Makin kencang ya, makin kencang. Udah 1 ampere teman-teman. Ini udah bunyinya kencang banget nih, udah kayak mau terbang ya. Baru di 5,8 volt. Makin kencang. 8,7 volt. Sepertinya udah rasanya mau terbang. Kita tambah lagi 9 volt. Gila, ini benar-benar kencang banget. Tambah lagi 10. Udah, ini versi tertingginya kali ya.
ampernya udah nggak kuat kayaknya. Pokoknya dia makin turun. Nah, dia maksimal di sini ya. Berarti kita butuh ampere yang lebih tinggi lagi untuk mengangkat putarannya ini biar lebih kencang lagi. Matiin ya. Dahsyat teman-teman ya. Bener-bener kencang banget. Oke? Jangan lupa terus dukung channel Gubika dengan cara like, komen, ya silahkan berkomentar sebanyak-banyaknya apapun yang teman-teman ingin tanyakan atau ada yang ingin memberi masukan, silahkan. Channel ini adalah channel kita semua ya, jadi tempat kita untuk saling sharing. Ada yang salah silahkan diluruskan, ada yang kurang silahkan ditambahkan. Kita semua prinsipnya menerima masukan dari teman-teman ya. Oke, jangan lupa di subscribe juga teman-teman channel Gubika, karena subscribe itu gratis.